Buhairah berujar, jika memang cintamu padanya benar-benar sejati, mana mungkin dia tega merusak wujudmu dan melemparmu keluar dari surga. Bukalah matamu, wahai makhluk buta, lihatlah bagaimana jadinya kau kini. Iblis berkata, cintaku padanya tak pernah luntur sejak aku berdiri di hadapannya. Kau sendiri, kapan kau pernah bersamanya? Sekali saja kau pandang matahari, sengatan cahayanya akan menyakitimu. Bahkan saat kau tutup lagi matamu, masih saja kau rasakan sengatan yang membakar, apalagi saat terik. Sedangkan aku, dalam keadaan buta pun masih kulihat wajahnya. Jangan hanya menilai fisik, saat kutatap Adam, yang kulihat pun hanya tanah lempung. Jika aku memang tak lebih dari sekadar wujud yang buruk, maka kau sendiri tak lebih berarti daripada debu. Jangan tertipu oleh penampilan lahir segala sesuatu. Mengabaikan kesejatian batin bisa membahayakan mereka yang ingin memahami makna keesaan ilahiyah. Iblis melanjutkan, ingatlah pada kisah Benyamin, putra Yakub, ketika ia menemani saudara-saudaranya ke Mesir dan mereka diundang sebagai tamu oleh seorang raja Mesir. Selama perjamuan berlangsung, sang raja memanggil Benyamin untuk berbicara empat mata dengannya. Ketahuilah, aku ini sebenarnya Yusuf, saudaramu yang telah lama hilang. Jangan katakan pada saudaramu yang lain bahwa kau telah menemukan aku, jangan pula mengatakan bahwa aku masih hidup. Mereka telah berlaku jahat dan bersekongkol melawanku. Akan kutahan kau di sini dengan sebuah siasat, agar mereka ingat bagaimana mereka menyusun siasat untuk menipu ayah kita. Setelah itu, barulah aku akan mengungkap identitasku yang sebenarnya kepada mereka. Keesokan paginya, Yusuf membekali mereka dengan bahan makanan. Diam-diam ia juga menyelipkan gelas miliknya di antara barang-barang Benyamin. Setelah beberapa saat, pasukan berkuda Yusuf menghentikan kafilah para putra Yakub. Anak buah Yusuf langsung melancarkan tuduhan, kalian adalah pencuri yang telah merendahkan martabat dengan menyimpan barang milik tuan kami tanpa izin. Lewi berkata, apa yang hilang? Gelas tuan kami, terbuat dari emas, jawab orang-orang Yusuf. Kami akan menggeledah perbekalan kalian. Jika kami temukan gelas itu, si pencuri akan kami seret sebagai tawanan tuan kami dan ia tak akan pernah kembali. Lewi berkata, silakan saja, kami sungguh tak bersalah. Saat mereka menggeledah barang-barang Benyamin, tentu saja mereka menemukan apa yang dicari tersembunyi di situ. Ini membuat Lewi menjerit antara kaget dan ngeri melihatnya. Pasukan berkuda Yusuf segera menahan Benyamin dan mengembalikan ia pada tuan mereka. Inilah bagaimana Yusuf bersiasat melawan saudara-saudaranya, di mana berkah bagi seseorang bisa tampak sebagai kutukan bagi yang lain. Wahai Benyamin, pekik Lewi memelas, kenapa kau sampai mencuri? Tapi Benyamin tak protes sedikit pun, ia malah berkata, jika orang Mesir itu sampai memenggal leherku, akan kugenangi tamannya dengan darahku. Iblis memotong ceritanya sejenak, menepuk-nepuk dadanya yang besar dan bidang. Nah, aku adalah orang yang setia pada kesejatian perintah yang sesungguhnya, bahkan jika harus tampak seolah-olah membangkang. Kisah lain, lanjut Iblis. Konon Raja Mahmud selama memerintah dikelilingi oleh para penjilat dan penghasut. Setiap senyum yang ia temui rasanya seperti menyimpan kebencian, ia tak bisa mempercayai siapapun di istana, kecuali sang putra mahkota yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Pemuda ini pun bisa mencium bahaya di istana, dan pada suatu hari berkata pada ayahnya, Ayahanda, mari kita pura-pura bertengkar dan kita tunjukkan pertengkaran kita terang-terangan. Pada saat itu, mereka yang diam-diam membenci dan ingin menghancurkanmu pasti akan segera menarikku dalam rencana mereka. Sang ayah awalnya merasa ragu, melihat betapa bahayanya hal ini bagi si anak. Tapi si anak bersikeras dan akhirnya sang raja menyetujui. Di hadapan banyak pejabat istana, sang raja dan putranya mulai bertengkar dan saling berteriak. Tapi tak ada seorang pun yang mendekati putranya karena ia memang dikenal amat mencintai ayahnya. Putra mahkota berkata, Ayahanda, penjarakanlah aku agar para penghasut berpikir bahwa pertengkaran kita memang sungguhan. Barangkali saja pada saat itu mereka akan membuka kedok mereka padaku. Lagi-lagi Mahmud ragu, karena ia jelas tak ingin melihat anaknya di penjara. Tapi sekali lagi si anak berkeras dan sang raja akhirnya luluh. Setelah beberapa bulan mendekam di penjara, si anak mengirimkan sepucuk surat rahasia padanya. Ayahanda, tak ada yang percaya kalau pertengkaran kita sungguhan. Jatuhkanlah hukuman yang mengerikan buatku agar mereka lebih yakin. Suruh para prajurit ayah untuk mencambuk dan menghukum mati diriku. Dengan begini, para pembenci ayah pasti akan segera membelaku. Ketika raja menerima pesan tersebut, ia memekik nyeri. Bagaimana mungkin kulakukan hal ini? Beberapa bulan berlalu, si anak tetap merana di penjara sementara sang raja masih ragu untuk menjatuhkan hukuman. Akhirnya, si anak mengirim pesan lagi pada Mahmud.
Jika ayahanda tak segera memerintahkan agar aku dihukum cambuk, maka sia-sialah penderitaanku selama ini. Segera jatuhkan hukuman. Jangan sampai kelembutan hati ayah terhadapku malah jadi penghalang. Sekali lagi sang ayah terpaksa menuruti kemauan anaknya dan menjatuhkan hukuman. Segera saja para pembenci sang raja bergabung membela putra mahkota. Setelah bebas, sang putra mahkota mengumumkan pemberontakan secara terbuka. Ia berjanji untuk menggantikan posisi ayahnya. Rakyat tentu saja mengutuk habis-habisan si anak, tapi seluruh musuh sang raja, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, dengan bersemangat menjilat si anak. Sementara itu, si anak juga tak putusnya mengirimkan pesan rahasia dan membeberkan segalanya pada sang raja. Dengan demikian, si anak berhasil melindungi ayahnya sekaligus merontokkan kekuatan oposisi. Rakyat yang mencintai Mahmud dengan segera membenci si anak tanpa sama sekali mengetahui duduk perkara sebenarnya. Iblis berkata lagi, "Jadi, aku sebenarnya melakukan apa yang dia perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi, tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Jika kuturuti keinginanku, sudah pasti akan kujaga kedekatanku dengannya dari melakukan kesalahan konyol semacam itu. Tak peduli berapapun harganya, istananya penuh dengan para penjilat yang mencintainya hanya karena takut. Allah telah memberiku kuasa atas dunia demi menyingkap kuasanya yang agung. Kekuasaanku tentu saja tersamar, karena semua adalah miliknya. Tetapi melalui aku, dia meninggikan dan memuliakan dirinya. Dengan berperang melawanku, sekalian makhluknya akan menjadi lebih tangguh dan terbukti keimanannya. Jangan tuding aku sebagai sumber penderitaan manusia. Justru manusialah yang merupakan sumber malapetaka bagiku. Karena Adamlah aku dikutuk. Karena dosa-dosanya, aku juga yang dibuang. Sementara tuduhanku kepadanya, semuanya nyata. Hanya karena tak rela sujud di atas debu untuk memuja anak debu, seperti Adam aku dilaknat. Kau tahu, di surga, kekasihku tega mencelakaiku karena aku tak sanggup meninggalkannya. Bahkan para malaikat berkata, iblis adalah yang pertama kali tunduk pada Allah, karena tiada yang lebih mencintai Allah daripada dia. Tapi dia memerintahkan perpisahan kami agar umat manusia berkesempatan menyelami keesaannya. Dia umumkan ketidakpatuhanku agar umat manusia memahami kekuasaannya. Saat dia memerintahkanku untuk sujud di hadapan Adam, diam-diam dia berbisik di dalam dadaku, "Pergilah, dan ingatkan mereka tentang aku." Demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain diri mereka sendiri. Dia mencampakkan cintaku. Aku berkata, "Ada apa kiranya dengan manusia, sampai engkau begitu memperhatikan mereka?" Tapi dia tak mau menjawab dan malah mengusirku, walaupun tahu aku tak bersalah. Ketika para malaikat memuji cintaku padanya, dia berkata, "Mereka memujamu karena kedekatanmu denganku. Melalui cermin keimananmu, aku melihat ketidakberimanan mereka." Sang alkemis membuat emas ini tampak seperti timah. Demi mereka yang tak beriman, dia rela menyingkirkan imanku. Dia berkata, "Kau tak boleh tunduk pada siapapun selain aku." Lalu tiba-tiba dia menciptakan manusia dan mengumumkan, "Kalian semua harus tunduk kepadanya." Tapi aku tak mau, karena memang dia sendiri yang memerintahkan penolakanku agar aku tidak menyembah selain dia. Aku berkata, "Hanya kepadamu, ya Allah. Tak ada malaikat atau orang beriman lain yang tauhidnya sebaik aku." Seluruh penghuni surga berkata, "Mari kita puji Dia yang selain Allah, karena Allah telah memerintahkan demikian." Dari sini Allah tahu bahwa mereka tidak memujanya dengan benar. Sama saja dengan umat manusia, ketika dia berkata, "Akan kuberi kau kekuasaan atas mereka, agar tersingkap mana-mana saja di antara mereka yang mengikutimu bukannya aku. Akan kupenuhi neraka dengan mereka yang mengikutimu." Jadi, dia sendirilah yang memilihku untuk memberontak, bukan aku. Kutetapkan hatiku baginya sejak dia menciptakanku sampai detik ini. Aku diciptakan untuk menyembahnya. Sama sekali tak ada pilihan buatku dalam hal ini. Katakan padaku, di manakah di antara kekuasaannya yang agung, pilihan itu pernah dia bebaskan bagiku? Buhairah berkata, "Kau sendiri yang memilih untuk menolak perintah Tuhan. Pilihan jelas miliknya, bukan milikmu." Iblis berkata, "Semua pilihan, termasuk pilihanku, adalah miliknya. Dia sudah memilih dan menetapkan untukku. Kepadanya berpulang semua pilihan bebas bagi mereka yang menganggap memiliki pilihan dalam hidup. Dan pilihan bebasku adalah miliknya juga. Jika dia yang melarang aku untuk tunduk pada pihak lain, bagaimana mungkin aku menentangnya? Dan jika dia yang membuatku melakukan dosa saat berbicara, bagaimana mungkin aku membela diri? Jadi, jika dia memang menghendaki agar aku sujud pada Adam, aku pasti patuh."
Setiap hari aku berkata padanya, "Ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka. Tapi aku, yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat menjadi hina dan buruk rupa." Buhairah berkata, "Dasar pembohong. Sebelum Tuhan menendangmu dari surga, apa yang kau katakan? Akan kutempatkan singgasanaku di atas singgasananya dan menjadi sepertinya. Nah, masih mau menyangkal kesaksianmu sendiri?" Iblis berkata, "Tidak, aku menerima kesaksianku. Ingatlah bahwa aku juga berkata, dengan kekuatanmu akan kusesatkan mereka." Jadi, Allah telah memberikan padaku singgasana di atas arasy-Nya, agar umat manusia terlebih dahulu diuji dalam penghambaan mereka. Aku adalah pangeran bagi mereka yang terpisah, dan targetku sudah tentu umat manusia, kecuali mereka yang memang dipelihara oleh Allah. Jika aku memiliki kuasa atas manusia, itu karena Dia yang menginginkan aku menggunakan kuasa tersebut. Apalah aku ini tanpa izinnya? Maka, dengan sebuah kutukan, Dia menjadikan aku penjaga gerbangnya. Akankah kau alamatkan seluruh kejahatan umat manusia padaku, seolah aku yang telah melakukan semua itu? Aku ini pengurus rumah tangga istana Allah. Tugasku mengusir siapapun, di antara sekalian makhluknya, yang tak pantas hadir di depan pintunya. Melalui aku, Dia singkapkan siapa-siapa saja yang tak pantas. Dia berkata, "Temukan mereka yang tidak mencintaiku, karena orang-orang yang mencintaiku akan kulindungi dan berada di luar jangkauan kekuasaan yang aku kuasakan kepadamu." Demi melaksanakan tugas ini, tentu saja dengan senang hati aku terima beban kutukan dan laknatnya. Malah, sebenarnya sama sekali bukan kutukan bagi mereka yang melihat dengan kebeningan hati. Pengorbanan yang kulakukan menjadi berkah. Pahala yang kuterima sama besarnya dengan pahala jihad. Kutukannya adalah mahkota emas bagiku. Kuingat dan kuulang selalu setiap kata-katanya waktu itu, setiap saat dengan penuh kenikmatan.